out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Reza Treya, Prodi Ilmu Hukum kelas C dengan NIM I01203448. Jadi pada video kali ini teman-teman, kita akan saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum acara perdata. Pertama-tama itu kita menjelaskan tentang pengertian hukum acara perdata. Jadi menurut Witjo Parjotokoro, seorang ahli itu mengatakan bahwa hukum acara perdata itu adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka umum, dan bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum. Jadi hukum perdata ini adalah cara bagaimana kita bertindak dalam pengadilan, mungkin begitu. Kemudian teman-teman, sifat dan fungsi hukum acara perdata. Yang pertama itu sifat. Dalam hukum acara perdata itu inisiatif seorang penggugat yang berpengaruh besar dalam berjalannya perkara tersebut. Jadi sifat daripada hukum acara perdata ini diambil dari penggugat, inisiatif penggugat kepada pengadilan. Kemudian fungsi, kita masuk fungsi. Jadi fungsi acara perdata itu adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material, mungkin begitu. Jadi sekarang kita masuk ke asas hukum perdata. Yang pertama itu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian asas yang kedua adalah bebas dari campur tangan dari pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam pengadilan hukum perdata. Kemudian asas yang ketiga adalah asas objektif. Itu dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Kemudian asas yang keempat itu gugatan atau permohonan dapat diajukan dengan surat atau tulisan. Kemudian asas yang keenam itu inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan. Jadi itu sinkron dengan yang di atas tadi. Kemudian asas yang ke-7 itu keaktifan hakim dalam pemeriksaan perkara. Jadi hakim harus aktif dalam memeriksa perkara. Kemudian beracara dikenakan biaya. Jadi itu juga termasuk asas dalam hukum acara perdata itu. Setiap dilakukan beracara itu harus dikenakan biaya. Kemudian sifat terbukanya sidang. Jadi sidang terbuka untuk umum, ini salah satu sifat. Kemudian mendengar kedua belah pihak. Jadi hakim di sini mendengarkan kedua belah pihak, baik dari penggugat maupun tergugat. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam sumber hukum acara perdata. Jadi dalam buku pengantar hukum perdata disebutkan bahwa sumber hukum acara perdata itu antara lain Algemene
Palingen Van Wetgeving. Jadi itu yang pertama. Kemudian BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih produk dari Hindia Belanda. Kemudian ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Itu semua sumber-sumber hukum acara perdata. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Jadi itu tadi teman-teman semua unsur-unsur dari sumber-sumber. Itu semua adalah sumber-sumber dari hukum acara perdata. Kemudian kita masuk ke dalam unsur-unsur ini. Unsur-unsur hukum acara perdata. Yang pertama itu adanya kaidah hukum tertulis yang dapat dalam perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi. Di mana jurisprudensi ini adalah putusan pengadilan. Kemudian adanya kaidah hukum yang timbul dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Kemudian adanya hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Kemudian itu tadi ruang lingkup acara hukum perdata. Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai istilah perkara. Sering kita mendengar dalam masyarakat itu istilah perkara. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sering menyebut perkara. Jadi perkara apabila ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak untuk mengatasi mereka itu menyelesaikan melalui pengadilan. Jadi perkara yang dimaksud di sini perkara adalah kalau ada pihak yang saling dirugikan. Misalnya ada pihak yang merasa saling dirugikan. Beda dengan permohonan. Karena kalau misalnya kita bermohon kepada pengadilan itu tapi tidak ada lawan, itu namanya permohonan, bukan perkara. Mungkin kalau misalnya kita bermohon supaya kita menjadi ahli waris itu bukan sebuah perkara menurut saya. Tapi kalau misalnya sengketa tanah misalnya ada lawan, kalau kita menggugat, itu namanya sebuah perkara dalam pengadilan. Mungkin seperti itu penjelasan sedikit mengenai pengertian perkara. Apa sebenarnya itu yang dinamakan perkara. Jadi mungkin begitu penjelasan saya mengenai ruang lingkup hukum acara perdata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.